channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai dua perintah utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengapa harus mengasihi? Kalau manusia diciptakan dengan kodrat untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka pertanyaannya adalah mengapa Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti ini? Jawabnya adalah karena kita menemukan kebahagiaan kita di dalam kasih kepada Tuhan dan tidak di dalam hal-hal lain seperti uang, kehormatan, kekuasaan, kesenangan, bahkan juga kebajikan. Maka kalau kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam hidup ini, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Cobalah kita cari orang yang terlihat sebagai orang yang paling berbahagia di dunia. Titiklah, apakah dia mengasihi Tuhan? Sebab jika ia tidak mengasihi Tuhan, ia sebenarnya tidak sungguh-sungguh berbahagia. Itulah sebabnya banyak di antara orang-orang yang demikian kemudian dapat melakukan hal-hal yang tragis dalam hidup mereka. Sedangkan sebaliknya, jika kita menemukan orang kelihatannya paling tidak bahagia di mata dunia, namun kalau ia mengasihi Tuhan, maka ternyata ia adalah orang yang paling bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam segala sesuatu. Maka sudah selayaknya kita berdoa memohon agar Tuhan membuka mata hati kita, agar kita dapat mencari kebahagiaan di mana kita dapat sungguh menemukannya, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Alasan lain mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi adalah karena tanpa kasih manusia tidak dapat mencapai surga. Begitu pentingnya kasih sehingga Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Maka kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Santo Agustinus menegaskan bahwa sama seperti manusia mempunyai dua kaki untuk berjalan, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk dapat mencapai surga. Sama seperti burung mempunyai dua sayap untuk terbang, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk dapat terbang ke surga. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sama seperti orang-orang kudus di surga mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, maka kita juga harus melakukan hal yang sama di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari sini kita dapat melihat bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesungguhnya tidak terpisahkan. Rasul Yohanes menegaskan hal ini secara gamblang. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi adalah mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita, menempatkan Tuhan lebih utama dalam segala sesuatu di mana saja, setiap saat, dan dalam segala kondisi. Kunci dari kemampuan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama adalah karena Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita yang telah dibaptis telah menerima rahmat Allah yang begitu besar, seperti menjadi putra atau putri Allah di dalam Kristus, disatukan dalam tubuh mistik Kristus, dibebaskan dari dosa asal, menerima rahmat pengudusan, 3 kebajikan ilahi, dan 7 karunia Roh Kudus. Rahmat dari Allah kemudian diperkuat dengan rahmat yang mengalir dari sakramen-sakramen yang lain, terutama sakramen tobat dan sakramen ekaristi. Dengan bekal rahmat Allah yang begitu luar biasa ini, maka sesungguhnya umat Allah telah dimampukan untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga pada akhirnya dapat mengasihi sesama dengan lebih baik lagi. Demikian pembahasan mengenai dua perintah utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.